Ya, Maulana Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini, siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan. Walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi jangan salah, katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu. Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogianya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya. Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rohib adalah tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis. Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa, kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie Pak. Nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini Pak, misalnya. Justru itu latihanmu. Itu katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu. Ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah. Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Betul, karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga.
Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu. Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Socrates tadi. Kalau Socrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kamu. Gitu. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi. Oke, kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya. Nietzsche. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, the best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship. Teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, it is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Jadi bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendshipnya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan? Oh, dia mantan teman kalau tidak ada ya. Teman biasanya besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan.
Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu, atau mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah enggak sama aku, enggak, kita sahabatan aja, lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, terus kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini, fokus ini loh, biar rumah tangganya langgeng, sukses, itu fokus lahirkan Uberman, Superman junior yang banyak. Jadi super babies, fokusnya ke situ. Sudah tidak usah macam-macam. Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu aja, super babies. Bikin generasi yang super, yang bisa mewujudkan potensi tertinggi manusia. Dan generasi super ini akan lahir dari ayah ibu yang juga super. Jadi ini teorinya Nietzsche. Kalau ini dasarnya adalah teorinya tentang Uberman, Superman. Terus yang ketiga, ini Nietzsche ngeritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan. Jangan menjanjikan cinta abadi. Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi, itu pasti gombal. Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong. Tidak mungkin cinta bisa abadi. Makanya katanya Nietzsche, dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, till death do us part. Kita hanya bisa dinikahkan, dipisahkan oleh kematian. Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini. Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis. Usulnya Nietzsche pakai kalimat yang Jawa warna kuning itu. Harusnya diganti ini kalimatnya. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. If I cease to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis, sudah tidak cinta lagi, you will continue to receive the same action from me. Kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku, same action for me, though from other motive, meskipun dengan motif yang berbeda. Jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi, ringkesnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa-apa, tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan. Ya, jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu, through from other motive. Nah, itu katanya Nietzsche lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu prek, katanya Nietzsche. Ya, itu hanya ada di drama. Oke. Terus perhatikan ini buat laki-laki ya. Katanya Nietzsche, let men suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu, siksalah orang laki-laki. Biarkan laki-laki menderita. Kenapa? Katanya Nietzsche, ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas. Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan. Laki-laki itu potensinya akan muncul begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan. Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus, kehebatannya tidak akan kelihatan. Maka katanya Nietzsche, seorang istri jangan hanya menyamankan suamimu,
Baiklah untuk sekali-sekali membuatnya menderita. Iya, tidak apa-apa ya, itu alasan busuk ya perempuan balas dendam sama laki-laki. Katanya ini siapa? All becoming and growth, everything that guarantee the future involve pain. Segala perkembangan, becoming and growth dan pertumbuhan, segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain, berisi banyak rasa sakit. Untuk kita bisa tumbuh, bisa berkembang, harus mau sengsara. Kalau nyari enaknya saja, kamu tidak akan berkembang. Maka tidak apa-apa perempuan nyiksa-nyiksa dikit, nuntut ini, nuntut itu, mau pingin ini, pingin itu, biar apa? Biar laki-lakinya bangkit. Kalau tidak ada tantangan, santai dia. Kalau tidak ada hambatan, tidak berkembang dia. Itu analisisnya Nietzsche. Biar pasanganmu jadi Superman, siksalah dia sekali-sekali. Itu Nietzsche loh ya. Ini buat pengetahuan. Kata Nietzsche, whatever does not kill me makes me stronger. Jadi apapun yang tidak bisa membunuhku akan membuatku lebih kuat. Jadi kita ngalami banyak sekali penderitaan, asal nggak sampai mati loh ya. Kan itu. Pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let men suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya, dia akan semakin tambah hebat. Kayak film kartun-kartun Dragon Ball macam-macam, kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi, itu lebih sakti. Nah, kalian juga begitu. Jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya let men suffer itu berlaku untuk semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Beranilah menerima tantangan, beranilah menerima masalah, menerima ujian, biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita tinggalkan Nietzsche. Sebenarnya masih banyak dari Nietzsche tentang pernikahan. Yang tertarik bisa menggali. Kalau ini Khalil Gibran, sang nabi, ketika ditanya tentang pernikahan. Nah, kita mulai yang santun-santun. Katanya Gibran, berpasangan engkau telah diciptakan, dan selamanya engkau akan berpasangan. Bersamalah dikau tatkala sang maut merenggut umurmu. Ya, bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan. Namun biarkan ada ruang di antara kebersamaanmu itu, tempat angin surga menari-nari di antaramu. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir di antara pantai dua jiwa. Jadi ini maunya Gibran, ya kalian hidup berdua, tapi jangan kehilangan jati diri. Hargailah pasanganmu sebagaimana dia apa adanya. Jangan paksa dia sama persis seperti dirimu. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Jadi kita hidup berdua, kita hidup bersama, tapi biarkan perbedaan itu tetap ada.
Jangan dipaksa untuk sama. Berikan hatimu namun jangan saling menguasakannya. Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Tegaklah berjajar namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tiada tumbuh dalam bayangan masing-masing. Rumah tangga itu masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri. Kita hidup bersama, katanya Gibran, bukan berarti terus hanya harus satu tipe, dipaksakan satu tipe. Kayak tiangnya masjid ini kan ya berdiri di posisinya masing-masing. Kalau diseragamkan, mbok yo seragam di tengah semua, malah rubuh masjidnya. Saling menguatkan itu ya sesuai dengan posisinya masing-masing, sendiri-sendiri. Yang sini tipenya apa, pingin apa, ahlinya apa, silahkan. Yang sini juga begitu. Biasanya ketika orang hidup berdua, yang sering jadi masalah besar adalah yang satu ingin keinginannya diwujudkan oleh yang satunya. Yang sini juga begitu. Akhirnya saling memaksakan idealnya. Harusnya kamu begini, yang sini harusnya kamu begitu. Jadi saling memaksakan. Nah, itu problem. Biasanya sumber konflik di situ. Yang sini kan ada uraian tentang bedanya laki-laki sama perempuan itu kan. Kalau laki-laki itu cenderung tidak terlalu fokus terhadap detail kecil, sementara perempuan itu sangat perhatian dengan detail yang kecil-kecil. Jadi kalau laki-laki kadang sepatu di mana, anduk di mana, piring di mana, sementara yang perempuan yang kayak gitu jadi masalah besar, terus rame. Terus yang laki-laki bilang, alah cuma kayak gitu aja loh, sementara iya kalau gini terus-terusan aku yang capek, terus rame. Jadi masing-masing membunyikan idealismenya. Ingin yang sana ikut saya, sini ingin yang sini ikut saya. Laki-laki ingin mbok perempuan itu kayak aku, santai aja, meskipun tidak karu-karuan juga tidak apa-apa, yang penting nyaman. Sementara yang perempuan, mbok ya laki-laki tertib kayak aku, detail dan seterusnya. Nah itu dua-duanya memaksakan idealnya. Biasanya terus rame. Dari keluarga vitalize mungkin turun jadi harmonis, bisa turun lagi jadi konvensional, hanya gara-gara hal-hal kecil. Oke, makanya ada quote yang sangat terkenal itu, a great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Jadi besok kalau menikah jangan nyari pasangan yang sempurna. Tidak ada. Wong kalian juga tidak sempurna. Jadi ingat-ingatlah, kita berdua tidak sempurna. Maka untuk bisa bahagia apa? Kita harus bisa menikmati perbedaan, menikmati ketidaksempurnaan. Kalau kita hanya menuntut yang sempurna, tidak akan selesai-selesai, tidak akan ketemu-ketemu. Jadi mungkin ini bagi yang standar-standar tinggi, saya pak pinginnya, kan kita sering gitu ya, yang tinggi, putih, rambutnya panjang, mulus misalnya, temunya sapi. Ya. Jadi jangan nyari yang sempurna, tidak ada. Ketemu yang tidak sempurna, asal bisa enjoy berdua, menikmati perbedaan, ketidaksempurnaan, ayo. Sama kayak kalimat ininya, love does not mean you will always agree, see eye to eye, or never have an argument. Cinta itu bukan berarti terus sepakat, terus berdua, bersama, terus never have argument, tidak pernah debat, tidak pernah gegeran. Bukan itu maksudnya cinta. Tapi cinta itu, it means despite the bad days you still can't see yourself without that person.
Jadi meskipun sering gegeran, meskipun sering tidak setuju, meskipun sering banyak masalah, tapi kamu tetap merasa aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, itu cinta. Kenapa wus-wus? Iya, kayak punya. Oke, jadi itu cinta. Kalau kalian nyari yang tidak pernah gegeran itu loh Pak, saya pingin yang tidak pernah debat, tidak ada. Tapi cirinya apa? Meskipun kamu gegeran tiap hari, debat tiap hari, kamu masih ingin bersama dia terus. Berarti di situ ada cinta. Plus kesetiaan. Kesetiaan itu rumusnya ini. I would rather argue with you than kiss someone else. Itu setia namanya. Aku mending gegeran terus dengan kamu daripada harus mencium orang lain. Oke. Ya itu nanti bikin stiker ya. Ya. Pakaian berdua couple gitu. Tapi yang kalimatnya itu I would rather argue with you than kiss someone else, daripada harus mencium orang lain. Oke, para filosof barat sudah kita belajar sebentar dari beliau. Jadi ini pelajaran dari Ki Ageng Surya Mentaram, sang matahari dari Mataram. Oke, katanya Surya Mentaram, pastikan besok kalau kamu menikah, iya, syaratnya pas. Iya, itu kelihatan simpel tapi dalam sebenarnya. Yang pertama apa? Podo menungsani. Ya, kelihatan sederhana ya, podo wangi. Kenapa? Hati-hati. Banyak orang yang kehilangan kemanusiaannya. Ketika orang dimabuk dunia terus jadi materialistik, dia sering tidak manusia lagi. Ketika orang dimabuk ambisi terus menomorsatukan cita-cita jabatannya, dia tidak akan enak kamu nikahi. Ketika orang terobsesi oleh pekerjaannya, sering teralienasi, kehilangan sisi manusiawinya. Maka pastikan kamu menikah dengan manusia yang masih belum kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Ya, banyak yang sosoknya, wujudnya manusia, tapi mungkin dia sudah tidak sadar, dia sudah jadi mesin, sudah jadi robot, sudah jadi binatang, sudah jadi benda macam-macam. Jadi pastikan dia manusia. Yang pertama itu. Yang kedua, ini lucu juga, tapi sebenarnya dalam. Pastikan sama-sama hidup, podo uripe. Kan kamu sering gitu, Pak, saya ingin nikah, yang penting gelem terus podo uripe ya Pak. Tapi ini sebenarnya kelihatan simpel, tapi maknanya dalam. Podo uripe berarti apa? Kalian berdua sama-sama punya daya hidup. Bukan orang yang pasif, yang pasrah, yang tidak mau berjuang. Jadi pastikan pasanganmu juga siap untuk berjuang. Podo uripe. Kalau hanya salah satu yang siap berjuang, yang satu pasif, pasrah, nanti pincang. Pastikan pasanganmu siap berjuang berdua. Itu podo uripe. Yang ketiga, ini juga kelihatan simpel, lanang karo wadon. Nah ini alhamdulillah ya, tidak LGBT. Jadi ada kualitas laki-laki, ada kualitas perempuan. Laki-laki bagian ngegas, perempuan bagian ngerem. Ada femininitas, ada maskulinitas. Ada dimensi keaktifannya, ada dimensi kepasifannya. Itu hidup yang lengkap. Pastikan dalam rumah tangga kita nanti unsur ini lengkap, laki-laki dan perempuan. Ada gasnya, ada remnya, ada pemeliharanya, ada pembangunnya, ada penggeraknya, ada penghentinya.
Kalau enggak kita akan kesulitan. Kalau hanya gas terus, nanti kamu nabrak-nabrak enggak karu-karuan rumah tanggamu. Kalau hanya rem terus, mau ngapain kamu berhenti, enggak kemana-mana, enggak berkembang. Jadi pastikan laki-laki dan perempuan. Kemudian sama-sama dewasa. Ya, kalau ini kapasitas bisa berpikir. Kalau orang Jawa menyebutnya wis wong. Jadi anak yang belum balik, belum dewasa itu di Jawa disebutnya durung wong. Jadi sudah sama-sama dewasa, sama-sama matang. Nah, berarti di sini ada konsep hati-hati dengan pernikahan yang masih dini, masih belum matang. Bisa jadi masalah. Kemudian yang kelima, ini yang penting, sama-sama mau. Ora gelem ya ora sida ya. Tidak boleh ada yang dipaksa, tidak boleh ada yang dibohongi, tidak boleh ada yang ditrik, harus sama-sama mau. Di luar itu syaratnya silahkan apapun asal kalau rumusnya Surya Mentaram sak butuhe, sak perlune, sak cukupe. Sesuai kebutuhan, sesuai keperluan, secukupnya saja, jangan berlebihan. Kunci bahagianya nanti di situ. Ini bisa diulang kembali ketika kita ngomong tentang Ki Ageng Surya Mataram. Terus ini namanya kunci ini. Jadi Ki Ageng Surya Mataram ini nulis tentang laki rabi. Laki rabi itu pedoman untuk suami istri. Jadi tentreming laki rabi, ketentraman, kebahagiaan suami istri itu ketika ada, kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mataram, raos bojo. Jadi raos bojo itu rasa kesadaran berkeluarga, kesadaran istri atau kesadaran suami. Kesadaran ini bentuknya apa? Sih tanpa syarat lan kawontenan. Kasih sayang tanpa syarat, tanpa melihat situasi dan kondisi. Pokoknya sayang saja, tidak ada syaratnya macam-macam. Itu namanya raos bojo. Kalau sudah suami istri, tidak ada kalimat kan kok enak kamu, susah di aku, dan yang semacam itu berarti masih belum sih tanpa syarat lan kawontenan. Jadi kalau sana enak aku susah, tidak apa-apa, kamu bahagia aku juga seneng kok. Sebaliknya juga begitu. Itu namanya sudah ada raos bojo. Lawannya yang bawahnya itu raos yang jelek-jelek. Ada raos darbi sawenang-wenang, menang-menangan. Ada laki rabi selingkuhan, selingkuh khianat. Ada laki rabi ungkul-ungkulan, saling merasa benar. Suami istri selalu tanding siapa lebih baik, siapa lebih benar, terus gegeran. Ada lagi laki rabi ingkit-ingkitan, saling mencurigai. Ngapain tadi di luar? Coba lihat HP-nya. Itu gitu terus, itu ya terus konflik. Ingkit-ingkitan, lirik-lirikan. Kalau yang sebelumnya merasa dia paling benar, yang terakhir ini tidak percaya, tidak ada kepercayaan pada pasangan. Kalau penyakit ini ada, tidak akan ada ketentraman dalam keluarga. Jadi perhatikan rumus-rumus itu. Kalau ini syairnya yang saya bilang tadi. Jadi caranipun anggone nglampahi jejodohan serta bebojoan lan uga sesrawungane padha nyukupi butuh lestarining gesang lan jinis sami ambudidaya amrih bisa cukup. Ukurane dudu semat derajat tuwin keramat ingkang nomor 1 ananging nganggo rasa. Jadi cara menjalani perjodohan serta berkeluarga dan juga interaksi suami istri, yaitu bersama mencukupi kebutuhan, kelangsungan hidup dan jenisnya, bersama-sama berusaha supaya berkecukupan. Ukurannya bukan harta,
kedudukan atau kekuasaan, tapi menggunakan rasa. Jadi kunci kebahagiaan perkawinan itu ada di rasa. Bukan berapa kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya, tapi rasa. Banyak orang secara harta dia minimal, juga bukan orang besar, bukan pejabat orang penting, tapi dia lebih bahagia. Rasa perkawinannya lebih sering tertawa, lebih sering tersenyum dibandingkan yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi. Kuncinya di rasa. Nah, jadi itu pelajaran dari Ki Ageng Surya Mentara. Kalau dalam Islam rumusnya itu. Ini paling sering ini di sambutan pernikahan, ayat ini mesti disebut. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini baris pertama. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, ini berarti ayat kauniyah, yang membacanya tidak di Al-Quran tapi melihat realitas. Wa min ayatihi, coba lihat di sekelilingmu ketika Allah khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakanmu dan menciptakan dari dirimu sendiri, dari jenismu, dari kelompokmu, pasangan-pasangan. Manusia, ada pasangannya manusia, laki-laki dan perempuan, itu min anfusikum azwaja. Baca itu. Gunanya apa sih ada azwaja? Litaskunu ilaiha. Jadi untuk kita sebagai sakan, tempat kita berdiam, tempat kita untuk tenang menikmati hidup. Jadi ini nanti diterjemahkan jadi sakinah. Jadi litaskunu ilaiha. Nah, ada apa dalam keluarga yang sakinah itu? Membacanya begitu kalau di ayat ini. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di dalam keluarga yang sakinah ada mawaddah, ada rahmah. Kalau ingin sukses sakinah harus ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Jadi orang tua ke anak itu jenisnya mawaddah. Jadi yang tambah syarat mendalam. Kalau ini tidak lagi romantik tadi. Kalau hanya romantik itu mungkin tadi saya sebut banyak orang pakai istilah mahabbah. Makanya kadang-kadang kan cowok-cowok kalau sedang ngincer sopo nggak laku, tak mahabbahi loh gitu. Nah itu mahabbah itu membuat terpesona sementara. Naik satu level di mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Nah, cinta yang sangat dalam ini ada dimensi meluasnya, namanya rahmah. Rahmah itu efek dari cinta yang sangat dalam ini akan kelihatan di sekelilingnya. Perilakunya juga perilaku penuh cinta, lingkungannya juga terimbas. Keluarga yang sakan tadi itu karena imbas rahmah ini tadi. Jadi cintanya sangat dalam, mawaddah, kemudian rahmah. Dia jadi berkah di sekelilingnya. Jadi petunjuknya Al-Quran, menikahlah, kamu akan tenang, kamu akan dapat sakan. Apalagi kalau sudah sakan, nanti di dalamnya akan tumbuh mawaddah warahmah. Untuk paham ini kalian harus berpikir, kenapa inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi mereka yang berpikir yang menemukan rahasia ini. Jadi yang tidak mau berpikir ya tidak akan ketemu. Makanya sering saya bilang kuncinya justru terletak pada berpikir. Oke, jadi itu yang agama. Terus ini tadi ya,
Saya ingin mengakhiri di sini. Marriage is not a destination, it is a journey. Jadi pernikahan itu bukan tujuan, bukan target akhir, tapi dia adalah sebuah journey. Jadi dia adalah perjalanan. Kalau dia sebuah perjalanan, perhatikan syarat-syaratnya biar perjalananmu nyaman. Jangan asal jalan. Perhatikan juga rutenya, kamu harus punya peta. Mau dibawa kemana jalanmu? Kalau hanya asal ala Pak nikah aja nanti bisa Pak ngerti enggak. Kamu harus tahu, punya rencana. Journey itu kan gitu, kamu mau melakukan perjalanan kan harus tahu nanti mau kemana, yang dihampiri mana saja, targetnya apa, ketemunya di mana, itu journey. Tidak sekedar jalan. Jadi harus tahu targetnya. Punya modal, punya bekal untuk melakukan journey. Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah journey, rumusnya ini. Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan sepenuhnya bergantung pada dua pihak, suami dan istri. Satu gagal dua-duanya. Karena ini sudah satu paket. Jadi rumusnya pokoknya apa-apa harus berdua. Senang berdua, sedih berdua, berjuang berdua, sukses juga berdua, gagal juga berdua. Orang lain bisa masuk juga seizin berdua. Jadi itu kuncinya itu. Perhatikan dalam journey ini, dalam perjalanan ini, yang melakukan perjalanan dua orang, tidak cuma satu orang. Sukses tidaknya tergantung berdua. Yang kedua, perhatikan menikah itu. Di situ saya pakai ilustrasi komputer. Kayak komputer, apa yang kamu masukkan itu yang akan keluar. Jadi dalam journey tadi, apa yang kita lakukan, kita akan panen hasilnya. Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan, kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian. Tapi sebaliknya, kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan, saling maksa, saling merentah, tidak ada komitmen, tidak saling percaya, maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan. Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa. Apa yang dilakukan, itulah nanti yang akan dipanen. Jadi itu rumusnya journey. Yang ketiga, ingat-ingatlah bahwa tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna. Siapapun orang yang kamu nikahi, dia adalah orang yang pernah berdosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci, kamu tidak akan nemu. Mungkin yang kayak gitu nabi, tapi yang sekarang sudah tidak ada nabi. Jadi setiap orang pernah punya dosa. Maka dalam journey itu jangan mengasumsikan kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih. Dan itu kalimatnya, bersiaplah untuk menerima kejutan apapun. Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia. Sekarang bersama, nanti lama-lama 1-2 wataknya, 1-2 karakternya akan muncul. Tidak usah kaget, biasa saja. Kemarin romantis sekali loh Pak, begitu nikah cueknya luar biasa, tidak usah kaget.
Kemarin ada pamrihnya, biar kamu mau, biar kamu suka. Sekarang sudah suka, cuek dua, aslinya keluar, romantisnya sama yang lain lagi. Iya. Jadi siap-siaplah, itulah pasanganmu. Jadi berjuang terus. Jangan masukkan yang jelek-jelek, nanti keluarnya juga yang jelek-jelek. Yang selanjutnya, pernikahan itu kayak dalam tanda petik ya. Di situ saya kasih tanda petik. Sifatnya gambling. Engkau tidak tahu sepenuhnya. Mungkin ada masa pacaran, tapi di masa pacaran itu mungkin ketahuan paling 50%-nya lah, itu sudah bagus. Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu. Ya contohnya nggak harus selalu jelek. Mungkin zaman pacaran dia khawatir dianggap nggak gaul, terus digaul-gaulkan, begitu nikah, oh ternyata solehnya luar biasa. Kamu kaget, aduh. Ya, terus kamu minder. Enggak usah kaget, ya seperti itu karakternya nanti. Jadi kalau memang cintamu sejati, tidak bersyarat, itulah tantangan, itulah perjuangan. Seperti katanya Jalaluddin Rumi, seperti petunjuknya Nietzsche tadi. Seperti apapun pasanganmu, tantangan. Bukan tantangan untuk mengubah dia, tapi tantangan untuk membuatmu semakin baik, semakin berkualitas. Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik. Jadi apapun besok yang kamu temui, rumusnya itu dalam journey-mu mengarungi pernikahan. Ingat-ingat hidupmu berdua, bahagia sedihmu tergantung berdua. Kemudian masukkan yang baik-baik kalau ingin memanen hasil yang baik. Kemudian yang kamu nikahi itu manusia biasa, yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa. Jangan overestimate, juga jangan underestimate. Dan yang terakhir ya, kita menikah itu tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita. Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada meleset-melesetnya, itu biasa. Atau jangan-jangan malah lebihnya banyak. Biasa saja, nikmati perjalananmu. Makanya tadi justru perfect couple itu bukan karena dua pasangan sama-sama sempurna, tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan. Di situ kuncinya hidup bahagia. Oke. Ini saya ingin menasehati ini juga, karena kelihatannya belakangan menggejala banyak. Premarital sex, sengaja nggak saya terjemah biar kamu agak mikir. Ya, saya wanti-wanti ini karena ada beberapa penelitian yang arahnya sekarang kita semakin permisif. Teknologi juga banyak mendukung untuk meminimalkan resiko ini. Jadi hati-hati, ada banyak sisi yang coba berpikir lebih panjang sebelum melakukan ini. Jadi yang pertama apa? Ingatlah yang pertama, kalau ini kalian lakukan, it breaks God's laws and dishonors Him. Ini mengkhianati Tuhan, tidak menghargai. Jadi tidak menjalankan pesan-pesannya. Dan jangan salah, we never win by dishonoring God. Hidup kita tidak akan bahagia, kamu tidak akan menang, tidak akan jaya dalam hidupmu dengan tidak menghargai Tuhan. Jadi kadang-kadang kamu alasan Allah gampang Pak, kita tobat nanti beres. Ayah, kalau rumusmu itu berarti kamu tidak menghargai Tuhan, kamu menyepelekan Tuhan, dan kamu tidak akan bahagia dengan menyepelekan Tuhan. Jadi kalau mau ke sana, ingat-ingat ini yang pertama, kamu sedang mengkhianati Tuhan.
Kamu sedang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Dan hidupmu tidak akan bahagia, tidak akan menang, tidak akan sukses dengan tidak menghargai Allah. Yang kedua, ingat-ingat ini juga, bahwa engkau sedang melecehkan, engkau sedang menyingkirkan, engkau sedang mencuekin nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakatmu, oleh keluargamu, hanya demi nafsumu. Yang kedua, ingat-ingat ini. Jadi yang pertama, engkau sedang merendahkan Tuhan, tidak menghargainya. Yang kedua, engkau sedang menghancurkan masyarakatmu, menghancurkan keluarga orang tuamu. Itu yang kedua. Ingat-ingat ini. Yang ketiga, siap-siap begitu engkau lakukan, sampai besok engkau tua, akan ada guilt consciousness. Saya tidak perlu bilang bahwa engkau tahu yang kamu lakukan itu salah. Ketika yang salah itu kamu tabrak, maka rasa bersalah itu akan tersisa bahkan sampai besok kamu tua. Kadang-kadang orang itu begitu rasa bersalah ini ada, dia akan menghantuimu terus. Kadang-kadang kalau hidupmu pas tidak enak, kamu selalu menyambungkannya ke situ. Jangan-jangan gara-gara itu ya, kamu akan ke situ. Itu namanya sense of guilty atau guilt consciousness. Begitu kamu senggol itu, dia akan menghantuimu sampai besok kamu tua. Kadang-kadang mungkin sampai besok anakmu nakal, kamu akan tetap menyambungkan ke situ. Kenapa? Kesalahan itu nempel terus dalam dirimu. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, kenapa ini jangan kamu lakukan? Karena kamu sedang melakukan kesalahan yang luar biasa. Kadang-kadang dengan dasar bahwa kita saling suka, saling cinta, Pak. Kamu keliru karena mungkin kamu tidak bisa membedakan antara infatuation dan real love. Mana itu ketergodaan sesaat, mana itu cinta yang sejati. Hati-hati yang sesaat, jangan sampai menghancurkan yang sejati. Bedanya apa infatuation sama real love? Saya tidak bisa ngomong panjang, kamu refer lagi ke belakang. Mungkin rekaman-rekaman bulan lalu waktu Ramadan saya ngomong bedanya apa tentang komitmen, passion, dan seterusnya. Jadi hati-hati kamu sedang tertipu di situ. Dua-duanya sedang ada di level infatuation, tapi merasa ada di real love. Ingat-ingat juga yang kelima, ketika kalian melakukan itu, kalian sedang mengorbankan kebahagiaan luar biasa yang nanti akan kamu nikmati setelah menikah. Future, kamu sedang devalues the future intimacy. Justru puncak kedekatanmu berdua itu setelah kamu menikah itu, tapi kamu membuat dia tidak bernilai dengan aktivitas premarital sex ini. Sudah tidak kaget lagi. Bayangkan yang belum nikah-nikah itu kan yang mimpi-mimpinya malam pertama. Kalau malam pertamanya ternyata tidak pertama lagi, tidak surprise belas. Alah wis tahu. Sudah habis sampai selesai, tidak. Sakralnya hilang, nilainya juga hilang. Padahal justru seninya itu di menunggu-nunggu, penasaran, terus sah, itu kan luar biasa sudah. Tapi ini sudah kehilangan nilai secara drastis ketika ini sudah dilakukan. Saya pesan tolong ini jangan hilang. Kemudian kalian akan kehilangan berhadapan dengan sosial etik dan akan kehilangan social protection. Sosial etik itu ya etika, norma yang berkembang di masyarakat yang sedang kalian tabrak. Itu begitu masyarakat tahu, kalian akan kehilangan social protection. Banyak hal, banyak fasilitasmu sebagai anggota masyarakat akan tercabut. Yo, resiko sosial, mungkin kamu digerebek, mungkin kamu nanti dikucilkan. Cacat itu akan diingat orang sampai besok.
Hati-hati dengan efeknya ini. Kemudian kalau ini kalian sudah hafal ya, kalian mengatasinya merasa gampang lah Pak. Premarital pregnancy, hamil sebelum nikah. Iya, hamilnya bisa kamu atasi, tapi jangan lupa segalanya bisa terjadi. Dan jangan lupa semua efeknya, termasuk yang terakhir, efek kesehatan. Kalau dua yang terakhir mungkin teknologi bisa ngatasi, tapi 6-7 yang atas kalian siap-siap itu. Makanya perhatikan benar ini. Hidupmu itu indah, jangan rusak keindahan hidupmu dengan kesenangan sesaat, infatuation yang sesaat tadi. Pernikahan itu kita bahas tadi sejak di depan. Begitu indahnya hidup berdua, begitu indahnya hidup bareng dengan segala visi misi hidup bersama. Begitu diawali dengan ini, semua yang di depan tadi tidak ada artinya. Dia akan rusak. Oke, saya kira itu ya untuk sesi menikah kita. Ya, jadi salah satu fitrah dalam hidup kita. Ada banyak tips, ada banyak rumus. Kita agak cermat karena menikah ini salah satu step hidup kunci. Selain lahir, biasanya orang yang kedua menikah, terus punya anak, dan kematian. Jadi dia fitrah yang jadi bagian penting dalam hidup kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Bulan depan kita ganti tema ya. Tema apa ya enaknya? Agustus. Tokoh bulan kemerdekaan. Kita bahas tokoh-tokoh muda saja ya. Tokoh-tokoh muda zaman dulu. Ada Suhoji, kemudian Ahmad Wahid, kemudian Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini orang-orang muda yang meninggalnya muda tapi karyanya luar biasa. Satu lagi siapa? Khairil Anwar. Oke, biar ada bau kemerdekaannya ya. Jadi bulan depan kita lihat gagasan-gagasan mereka. Siapa tahu yang muda-muda jadi tambah semangat. Ya versinya filsafat tentunya ya. Ya yang punya harapan lebih macam-macam ya monggo, pokoknya gaya kita aja, kita bahas santai-santai aja, kita cari yang manfaat untuk kehidupan kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.